mayoritas kesaksian di dalam BAP itu menurut cerita saudara Meli bla 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 bla. Menurut cerita si saksi ini bersaksi tentang keterangan daripada keterangan si korban gitu, yang di dalam hukum disebut dengan testimonium de auditur. Jadi bersaksi atas keterangan orang lain gitu, bukan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung di peristiwa di lokasi itu gitu. Mayoritas saksi yang hampir 40 itu isinya begitu. Nanti kita lihat secara pelan-pelan. Tapi itu yang sudah saya baca, mayoritas seperti itu. Sehingga kami memang melihat sekali, banyak yang bertanya kenapa Pak Kasat mau membela kasus ini yang secara mungkin di publik itu sangat negatif citranya, karena bagaimanapun predator santriwati anak-anak itu kan jelek sekali citranya. Tapi karena saya bertemu dengan Bu Nyai dengan Mbak Suna, kita lihat ada korban yang sebenarnya sedang tersembunyi yang belum muncul di permukaan. Beliau inilah korbannya gitu. Bukan yang muncul ke permukaan yang kesana kemari membuat narasi sebaliknya gitu. Nah karena itu, kalau seandainya nanti di dalam persidangan kita bisa dibuktikan keterangannya itu memenuhi unsur 242, tentu kita akan proses. Itu haknya daripada Mas Beki, tapi tentu itu kuncinya ada di Mas Beki. Karena beliau yang dirugikan langsung. Kalau kami kan hanya penasihat hukumnya saja. Begitu beliau oke, tentu kita akan jalankan. Karena gampang sekali pembuktiannya. Ketika dia membangun alibi A, tempo deliktinya bagaimana, lokus deliktinya bagaimana, dicek dengan saksi yang lain, dicek dengan alibi yang lain, sudah terukur sudah keterangannya itu palsu atau tidak. Nah karena itu dilakukan di atas sumpah dan di depan pengadilan, maka tentu terpenuhi keterangan palsu di depan pengadilan. Itu tentu kami harus menunggu itu. Tapi di atas itu semua sebenarnya yang diharapkan oleh Mbak Suna ini adalah bagaimana Mas Beki segera bisa bergabung dengan istri dan anak-anaknya. Jangan sampai justru terbalik. Jadi teman-teman sudah mulai mungkin sekarang sudah melihat perspektif yang ada. Sebenarnya di balik kasus ini sebenarnya ada kasus besar urusannya yang tidak ada kaitan dengan kasus ini. Ini hanya jalan saja bagaimana Mas Beki bisa jatuh sebagai pelanjut utama dari sebuah lembaga pendidikan yang cukup berkembang pesat dan juga cukup memiliki kemandirian di dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Karena dengan berbagai perusahaan yang dimiliki, kerja keras Bu Nyai, kemudian Mas Beki membuat berbagai usaha berkembang dan itu kemudian dipakai membiayai lembaga pendidikan, ini tentu membuat banyak orang juga ingin melirik. Dan kebetulan ada satu anak tunggal. Mungkin kalau Bu Nyai punya anak 5 mungkin sulit untuk dilakukan hal ini. Tapi karena anaknya 1, jadi ini yang mungkin dicari. Inilah cerita di balik cerita yang muncul di pagelarannya yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya hari ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang kedua ada, silakan. Saya jaga dari memorandum. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang Bu Suna bilang adanya gerombolan. Gerombolan ini apakah masih memiliki ikatan saudara dengan Mas Beki? Dan yang kedua, saya bertanya kepada Pak Gede terkait dengan kan tidak diperiksa kan Pak, tidak pernah diperiksa si Mas Beki ini kan tidak pernah diperiksa waktu di kepolisian. Sudah jauh ya? Sudah diperiksa ya? Diperiksa, bukan tidak pernah. Makanya narasi yang dibangun itu berbeda. BAP-nya ada, BAP-nya ada. Oh, iya. Kalau nggak salah Mbak Suna sempat dampingi ya, coba beliau cerita waktu dampingi periksa. Saya mendampingi kasus Mas Beki dari awal ya. Beliau diperiksa, saya dampingi, beliau ada tes tes itu saya ya mendampingi. Jadi pernah dampingi. Jadi pernah mendampingi dan juga ada BAP-nya. Jadi makanya banyak sekali bias sebenarnya dari kasus ini gitu. Banyak sekali biasnya. Dan satu hal lagi, sudah berkali-kali dilaporkan dengan berbagai kasus. Bahkan punya pacar pun, mantan pacar pun itu bisa
digarap untuk kemudian melaporkan sebagai perbuatan macam-macam gitu loh. Jadi berbagai cara lah. Dan bahkan kalau kata Mas Beki, sejak usia 9 tahun katanya beliau itu pernah dicari kesalahan demi kesalahan gitu loh. Mungkin itu kembali lagi karena dia anak tunggal dan hari ini paling kreatif di dalam mengembangkan sektor ekonomi dan seni di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin jadi kami luruskan Mas Beki di BAP ada, bukannya tidak pernah sama sekali ada BAP-nya. Jadi artinya dia diperiksa di polisian. Saya kira cukup ya. Oh, mengenai gerombolan itu artinya ada pihak ketiga, pihak lain yang mencoba menggunakan hal ini untuk kepentingan gerombolan itu sendiri. Tentu posisinya adalah posisi yang bersangkutan punya agenda yang berbeda, bukan agenda ini. Ini hanya pintu masuk aja untuk bisa merobohkan Mas Beki roboh, kemudian yang lainnya maka lancar. Ada peringatan saudara berarti ya Pak? Ya. Ada peringatan saudara berarti dengan Mas Beki ya?